Halo guys, balik lagi bareng aku Fania. Buat kalian para penonton setia Suara Gong, kali ini aku lagi ada di Teknik Sipil Polynema. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama bintang tamu spesial nih. Ada Pak Zain dari Teknik Sipil Polynema. Langsung aja kali ya, kita langsung aja ngobrol sama beliau. Halo Pak Zain. Halo Mbak Fania. Nah, gimana nih kabarnya Pak Zain? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak sendiri? Saya sendiri baik, alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Zain sendiri nih akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain nih Pak Zain? Ya biasa sebagai dosen yang ngajar Tridharma lah, penelitian. Tridharma. Iya. Dan kebetulan saya kan juga diamani sebagai ketua jurusan, jadi banyak kegiatan manajemen jurusan lah. Manajemen gitu, jurusan. Ya. Lagi banyak yang dilakukan enggak Pak Zain? Lumayan, karena Lumayan padat. mengakhiri semester ganjil dan mengawali semester genap biasa. Oh iya. Ujian lisan mahasiswa ya, dari yang sarjana terapan maupun yang diploma. Gitu ya. Mungkin kita bisa duduk nih Pak Zain buat Oke. ngobrol-ngobrol. Ya, mari Pak, silakan. Ini ada tempat yang cukup menyenangkan ini ya. Ini ikonik dari Teknik Sipil ya Pak? Ya, ini ikonik dari Ikonik jurusan Teknik Sipil. Sipil. Ini kebetulan ada hibah ya, atau bantuan dari alumni. Oh, dana hibah dari alumni Betul. dibikin buat Iya, tulisan betul. jurusan Teknik Ya, Sipil. itu ada logonya kan. Oh, iya. PP Urban. Oh, nah, Urban itu dari alumni itu alumni tadi? ya, Dari alumni. pembangunan perumahan. Itu sebuah perusahaan kontraktor nasional. Oh, Ya, begitu. ngasih dana hibah untuk ini. Gitu. Betul Mbak. Nah, Pak, sebenarnya saya mau membahas terkait pemilihan calon direktur Polynema. Oh iya. Masa jabatan 2025-2029 ya Pak? Ya, betul. Nah, saya dengar nih Pak Zain adalah salah satu kandidat calon dari pemilihan direktur Polynema nih Pak. Nah, untuk persiapannya sendiri itu bagaimana Pak? Ya, ini kan dimulai bulan Februari ya, pada saat ada sosialisasi, kemudian dilanjutkan pendaftaran sampai hari ini ya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja sih, dalam pengertian kita tetap menjalankan tugas keseharian, namun demikian karena ini merupakan amanah ya. Jadi banyak orang yang meminta kepada saya untuk mencalonkan, ikut berusaha pencalonan direktur masa bakti 2025-2029. Nah, sejak adanya pengumuman di bulan Februari dan dilanjutkan dengan pendaftaran, ya kami coba berkoordinasi dengan berbagai pihak, Mbak. Jadi kan ini bukan pekerjaan sendiri ya, berbagai pihak yang kira-kira sevisi lah, begitu ya, sevisi. Meskipun kami yakin bahwa Polynema ini kan suatu keluarga besar, tapi mungkin ada yang punya visi-visi yang sama. Nah itu kita coba kristalisasikan. Ya ada pertemuan dengan teman-teman yang punya visi yang sama, baik itu yang anggota Senat ya, maupun yang bukan anggota Senat. Jadi ide baru untuk pembaruan, percepatan, mengatasi berbagai hal yang mungkin masih jadi kendala untuk kemajuan Politeknik ke depan itu, kurang lebih. Oh, berarti ada nih salah satunya memperbaiki Polynema untuk kedepannya. Nah, Ya. Dari situ Pak, visi kepemimpinan apa sih Pak yang dibawakan Pak Zain nanti untuk pemilihan calon direktur ini? Ya kalau dari kami, dan sepakat ini ya, tidak hanya saya seorang pribadi ya, tetapi kami berharap nanti di kepemimpinan yang akan datang mengusung visi menjadikan Polynema itu sebagai perguruan tinggi yang unggul, humanis, dan sejahtera. Unggul, humanis, dan sejahtera. Ya, jadi unggulnya itu ya memfokuskan ya pada pentingnya sebuah prestasi akademik ya, baik di tataran nasional maupun internasional. Kalau humanis ini lebih pada tata kelolanya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan, itu lebih humanis ya, di semua jenjang, semua bagian. Nah, sehingga nanti dapat terwujud yang namanya layanan prima, khususnya bagi pelanggan kita, siapa? Mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pengguna nantinya. Dan yang terakhir, sejahtera ini kan ya, kita coba ingin memantapkan atau mewujudkan kesejahteraan sosial, Mbak. Tidak hanya untuk sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat. Artinya, Polynema harus membawa dampak positif secara langsung
bagi warganya, juga bagi Masyarakat sekitar Ya, gitu ya Pak? iya, ini kan seiring Mbak dengan visi dari Kemdikti-Saintek ya, Iya, bahwa beliau kan membuat Kemdikti-Saintek berdampak. Nah, ini kita sebagai turunannya ya, sebagai anggota dari kementerian ini juga, kampus juga harus berdampak. Nah, itu upaya yang akan kami lakukan ke depan. Berarti udah dipikirkan secara matang-matang nih Pak ya, terkait visi yang akan dibawakan nanti? Sudah Mbak, bahkan sangat matang dan tidak hanya dari kepala saya sendiri. Iya. Jadi ini sudah dipikirkan banyak orang, tim yang tadi dalam persiapan, tapi itu ya untuk mewujudkan ini memang kolegial kolektif. Ini menjadi cita-cita bersama. Cita-cita bersama. Dan juga kerja bersama. Iya. Ya, itu. Kayak gitu. Oke, Mbak, mungkin bisa mampir ke kantor saya nih sebentar. Mumpung ada di Polinema ya, mumpung ada di jurusan teknik sipil. Ayo kita ke kantor sebentar sambil melihat-lihat nanti jurusan teknik sipil seperti apa begitu ya. Oke. Ini ruangan kami Mbak. Ya, ini ruangan ketua jurusan. Ruangan ketua jurusan. Permisi Bapak. Ya, silahkan. Itu sekretaris jurusan yang di luar tadi. Ruangan koordinator program studi. Koordinator program studi. Ada 6 ya. Oke, silakan Pak, silakan. Mbak, mari Mbak, silakan. Ya, permisi Bapak. Ya, seperti ini, silakan. Ruangan kami, silakan duduk. Nah, Pak, mungkin kita lanjutkan pembicaraan kita yang di depan tadi ya, Pak. Terkait dari visi misi ya tadi, Pak. Nah, mungkin ada beberapa kendala atau hal yang dihadapi sama Polinema ini. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa sih kendala yang dihadapi sama Polinema sekarang dan apa program yang Bapak bawakan nanti untuk menanggulangi hal-hal tersebut kalau nantinya Bapak terpilih menjadi Direktur Polinema? Oke, baik. Kalau boleh saya katakan bukan kendala ya, tantangan ya. Lebih pada tantangan terbesar. Kita pada saat ini adalah persaingan yang jelas. Di mana perguruan tinggi sudah banyak berubah dari yang awalnya perguruan tinggi biasa menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum. Satu, tentunya tidak hanya perubahan itu ya, tetapi juga kuantitas dan kualitas mahasiswanya, itu tantangan. Dengan kuantitas mahasiswa yang cukup besar, Mbak, itu mempertahankan kualitas ya agak gampang ya. Ya, Mbak Fania kan tahu sendiri ya, SDM yang sekarang sebagai bahan ya, yang masuk ke perguruan tinggi dikatakan generasi Z itu ya. Generasi Z. Iya, berarti tantangan kita memang bukan di hal-hal yang teknis atau yang hard skill ya, lebih pada mengendalikan atau meningkatkan, mengembangkan soft skill. Itu yang penting, karena itu juga tuntutan nanti di dunia kerja. Kalau yang kedua, di Polinema sendiri, kalau kita lihat memang yang agak terkendala saat ini adalah perkembangan infrastruktur. Nah, jadi infrastruktur itu adalah prasarana. Gedung kuliah kami yang ada yang belum selesai, yang Mbak Fania lihat sendiri tadi pas masuk. Nah, itu juga harus segera diselesaikan. Apalagi kan masih ada mahasiswa yang mungkin kuliahnya betul untuk menunjang perkuliahan pembelajaran, Mbak, agar mereka lebih layak ya, karena mereka juga membayar UKT ya, itu pasti akan menjadi tuntutan ya, perkuliahan yang layak. Belum lagi nanti kalau ada keinginan dari Kemdikti-Saintek untuk meningkatkan APK, angka partisipasi kasar, artinya apa? Jumlah mahasiswa harus ditambah di setiap perguruan tinggi negeri misalnya, untuk menaikkan tingkat sumber daya manusia yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri. Itu juga tantangan juga. Jadi tantangan-tantangan yang seperti ini itu yang harus memang ya, kita hadapi di kepemimpinan yang akan datang. Lebih difokuskan lagi. Lebih difokuskan lagi. Prestasi sudah lumayan bagus ya. Terus kemudian perkembangan secara akademik juga sudah bagus. Tetapi sesuai dengan tuntutan dari kementerian bahwa perguruan tinggi semua harus berdampak langsung pada masyarakat. Ini juga tantangan kita. Apalagi dari astra-cita pemerintahan Pak Prabowo, salah satunya adalah adanya hilirisasi. Nah, hilirisasi ini pasti lahir dari penelitian-penelitian terapan, sehingga perguruan tinggi pasti juga harus mengikuti tuntutan itu. Tidak hanya melakukan penelitian, pengabdian, tetapi juga bisa menghilirisasi produknya yang dihasilkan dari penelitian tadi. Nah, itu Mbak. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, Pak,
apakah ada program unggulan dari Pak Zain sendiri sebagai kandidat calon direktur Polynema ini nanti, Pak? Ya, tentu. Jadi kami sebenarnya ada 5 program unggulan untuk menjawab semua tantangan tadi ya. Jadi kita ingin mewujudkan ya bahwa Polynema itu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdampak. Jadi unggul di bidang akademik, prestasi kemahasiswaan, terus banyak inovasinya gitu ya, penemuan-penemuan baru, terus kemudian dari hasil semua itu harus berdampak juga. Berdampak terhadap kesejahteraan, perkembangan teknologi, dan juga kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita coba meningkatkan tata kelola. Ya, bagaimana tata kelola institusi yang lebih humanis. Ya. Kemudian transparan artinya ya proses interaksi antar sivitas akademika ini lebih cair. Kalau istilahnya orang sekarang mungkin lebih banyak ngobrol juga di warung lah, tidak hanya formal. Bonding. Kata anak sekarang kan harus ada chemistry gitu ya. Benar. Itu harus diciptakan. Jadi chemistry itu kan tidak bisa kalau kita hanya melalui jalur-jalur formal. Pasti informal. Sehingga nanti diharapkan dengan chemistry yang bagus pasti partisipatif dari sivitas akademika untuk mendorong perguruan tinggi atau Polynema menjadi lebih unggul, pasti akan jauh lebih baik. Lebih maksimal gitu. Lebih maksimal. Tujuannya apa? Ya kesejahteraan bersama. Kesejahteraan kan tidak hanya uang, Mbak ya. Iya. Kenyamanan dalam belajar, kenyamanan dalam mengajar, itu menurut saya bagian dari kesejahteraan. Kalau semua nyaman kan tidak gampang sakit ya. Itu salah satu. Lebih enak juga. Iya, itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga kita coba karena pendidikan tinggi juga tempat tridharma. Sehingga riset terapan, kemudian pengabdian masyarakat, inovasi, itu juga diharapkan nanti ujung-ujungnya pada hilirisasi sesuai dengan program pemerintah. Jadi tidak berhenti pada piloting, jadi tidak berhenti pada pilot project. Jadi risetnya harus terapan, inovasinya harus terus berlanjut, dan ini nanti ya berguna bagi masyarakat, kita melakukan pengabdian dan bisa dihilirisasi. Sehingga bisa mendatangkan income generating bagi Polynema yang artinya juga bagi negara kan. Iya, benar. Jadi ada pemasukan, tidak hanya sekedar cost center ya. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat ini juga yang luar biasa. Sekarang semua sudah berkembang ke sana. Kita harus mengakselerasi pembangunan tentunya, infrastruktur yang ada di Polynema. Kenapa? Ya untuk mempercepat proses transformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Nah, selama ini tetangga kita sudah ya, UB sudah PTNBH, terus kemudian UM sudah PTNBH, UIN juga menuju ke sana. Nah, why not Polynema? Karena mahasiswanya sudah cukup besar, 16.000 kurang lebih. SDM-nya juga sudah cukup banyak, memenuhi untuk itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, memantapkan kemitraan, kerjasama, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini sudah punya sekitar 600 lebih MOU ya, dengan berbagai mitra, perusahaan, institusi, instansi, kampus di dalam maupun di luar negeri. Nah ini harus dimantapkan, harus ada hasilnya, harus ada dampaknya. Ya ini harus dimantapkan supaya MOU yang tadi bisa menjadi betul-betul perjanjian kerjasama, betul-betul menjadi kerjasama yang real. Baik itu di dalam pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, atau hal yang lain, misalnya pelatihan bersama, sertifikasi, atau pengembangan apapun itu yang ada di industri, permasalahan yang ada di industri kita bawa. Jadi 5 program itu sebenarnya menjadi program unggulan kami ya, untuk 2025-2029. Betul. Luar biasa sekali kalau saya lihat dari program-programnya ini terdengar visioner dan berkelanjutan gitu ya Pak? Insya Allah. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak? Kira-kira berapa sih nanti pemilih dari pemilihan direktur Polynema ini? Dan itu dari mana saja Pak? Ya, jadi kalau di pemilihan direktur, sebagaimana yang ada di peraturan ya, baik peraturan dari kementerian, maupun peraturan internal statuta kita sendiri, kan prosesnya ada 3 ya, penjaringan, nah itu diharapkan minimal ada 4 calon, bakal calon. Setelah itu ada penyaringan. Nah ini penyaringan dilakukan secara tertutup oleh Senat Politeknik Negeri Malang yang jumlahnya 41 orang. Setelah para bakal calon menyampaikan visi kepemimpinannya maupun programnya di depan khalayak. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah pemilihan. Nah,
pemilihan ini ada keterlibatan juga dari kementerian, dalam hal ini Kemdikti-Saintek. Nah, Senat Politeknik Negeri Malang itu punya total suara atau berbanding lurus dengan 65%. Jadi yang 41 itu sama dengan 65%. Sementara dari kementerian itu 35% suara, Mbak. Jadi kalau dijadikan orang ya, atau suara itu 22 suara. Sehingga jumlah total nanti di dalam pemilihan yang akhir itu ada 63 suara. Di mana 65% suara Senat, 41 orang, yang 35% suara menteri, setara dengan 22 orang, setara. Ya, itu. Nah, pemilihan ini nanti kan pastinya jadi event besar dan secara langsung ataupun secara tidak langsung melibatkan Civitas Akademika Polynema ya Pak? Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga dari saya. Ya. Ada nggak Pak pesan-pesannya untuk Civitas Akademika Polynema sendiri menjelang pemilihan Direktur Polynema? Ya, jadi pergantian direktur itu sesuatu yang biasa ya. Iya. Jadi kami harapkan tetap apapun yang terjadi dalam proses ya diharapkan tetap kondusif, satu. Yang kedua, semua pihak melalui apapun, media menyuarakan ide-ide dan kami harapkan berpartisipasi aktif. Baik itu dosen, mahasiswa, tendik ya. Nah, dosen-dosen, para dosen bisa menyalurkan aspirasinya kepada perwakilannya, yaitu Senat Wakil Dosen. Nah, tapi kami sebagai kandidat tentunya ya, kami berjanji memang betul-betul untuk membawa perubahan, percepatan dengan visi kami yang menjadikan Politeknik Negeri Malang ini lebih unggul, humanis dan sejahtera. Sehingga kami siap betul untuk memimpin 2025-2029. Jadi kami harapkan dukungan penuh tidak hanya untuk kampus Polynema, tapi juga untuk kami yang menyatakan insya Allah kami mau siap untuk mewakafkan hidup kami untuk kemajuan Politeknik Negeri Malang. Begitu Mbak. Baik Pak, seru banget obrolan barusan, menarik banget dari visi misi program yang mau Bapak jalankan nantinya. Semoga semuanya berjalan lancar. Saya izin pamit dulu ya Pak. Terima kasih Mbak Fania sudah mampir ke jurusan Teknik Sipil dan tim, terima kasih. Pak. Selamat bertugas.